Assalamualaikum anak-anak Bunda. Kembali lagi bersama Bunda dalam video pembelajaran kita pada hari ini. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang proses perubahan wujud benda. Anak-anak Bunda tahu garam? Ya, bagaimana rasanya? Benar, rasa garam itu asin. Bahan utama dalam pembuatan garam adalah air laut. Nah, proses pembuatan garam itu adalah pertama-tama petani menyiapkan petak-petak tambak. Lalu, tanah di dalam petak tambak terlebih dahulu harus dipadatkan. Setelah itu, diisi dengan air laut dengan kedalaman tertentu. Nah, air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Dan untuk mendapatkan lapisan garam yang lebih tebal, setiap hari kita harus menambahinya dengan air laut. Setelah 210 hari, garam pun siap dipanen. Setelah itu, garam dapat dijual ke pabrik untuk ditambahkan zat yodium dan kirim ke daerah-daerah. Selanjutnya adalah proses pembuatan gulali. Gulali adalah sejenis permen yang terbuat dari gula pasir. Rasanya manis dan mudah membuatnya. Cara membuatnya adalah pertama-tama kita campurkan 500 gram gula pasir dengan 250 ml air matang. Kemudian tambahkan pewarna jika diperlukan. Lalu aduk campuran tersebut hingga merata. Kemudian panaskan di atas api sedang. Aduk-aduk terus hingga mendidih dan airnya mulai berkurang. Setelah itu, angkat dari api dan diamkan sampai adonan mengental. Jika sudah mengental, maka adonan gulali tersebut sudah boleh dibentuk. Lilitkan pada tusuk sate dan bentuk menjadi aneka bentuk yang kamu sukai. Berikutnya, proses pembuatan gula merah. Bahan utama gula merah adalah nira. Nira adalah cairan yang disadap dari pohon aren. Proses pembuatan gula merah yaitu pertama-tama nira disaring, kemudian direbus hingga mendidih. Lalu, nira diaduk sampai mengental dan berwarna coklat. Dan nira yang telah matang berarti sudah jadi gula merah cair. Lalu, gula merah cair itu dituangkan ke cetakan dari batok kelapa. Selanjutnya, gula merah didinginkan hingga mengeras. Nah, setelah itu gula merah yang sudah mengeras siap dikonsumsi. Selanjutnya adalah proses terjadinya hujan. Hujan terjadi karena adanya perubahan wujud. Sebagian permukaan bumi berisi air. Ada sungai, danau, kolam, dan lautan yang terisi air. Proses terjadinya hujan yaitu: yang pertama, air di permukaan bumi menguap karena terkena sinar matahari. Lalu uap air akan berubah menjadi awan, dan awan akan mengembun menjadi titik-titik air. Kemudian titik-titik air jatuh ke bumi. Nah, itulah yang dikenal sebagai hujan. Peristiwa pemanasan global. Pemanasan global atau disebut juga dengan global warming terjadi karena peningkatan suhu bumi. Pemanasan global ini tentunya sangat berbahaya bagi bumi. Es di wilayah kutub akan mencair dan menyebabkan permukaan air laut naik. Jika hal tersebut dibiarkan akan menyebabkan pulau-pulau tenggelam. Sedangkan dampak pemanasan global itu sendiri yaitu es di wilayah kutub akan mencair, lalu
tumbuhan dan hewan mengalami kepunahan. Bumi semakin panas sehingga manusia kekurangan bahan makanan, lalu mengalami bencana kelaparan. Nah, anak-anak Bunda, semoga penjelasannya bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajarnya di rumah. Bunda akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.